Tapi gimana kalau gua bilang bahwa kejadian horor kayak gitu itu sebenarnya pernah kejadian juga di negara kita Indonesia. Jadi ada salah satu film yang bernama Open Water. Daniel, where's the boat? That's a good question. Kurang lebih kisah nyata di video kali ini mirip banget. Film tentang pasangan yang ditinggal kapalnya pas lagi diving di tengah laut, Bray. Terus mereka itu terombang-ambing sendiri sampai ya kalian tau lah endingnya gimana. Serem banget. Tapi gimana kalau gua bilang bahwa kejadian horor kayak gitu itu sebenarnya pernah kejadian juga di negara kita Indonesia. 5 dari 7 penyelam yang hilang mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Bali. Sementara itu, 2 orang lainnya masih dalam Dan pencarian. ini bukan cerita fiksi. Ini adalah mimpi buruk nyata yang dialami 7 cewek Jepang yang berada di Bali. Kalian bayangin, pas lagi diving, nikmatin indahnya laut, tapi pas kalian naik ke permukaan buat cari udara, kapal kalian itu udah nggak ada. Artinya kosong. Cuma ada ombak, langit, mendung, dan laut lepas sejauh mata memandang. Kejadian ini bukan cuma soal terseret arus, Bray. Ini adalah cerita tentang kelalaian manusia yang fatal banget. Survival mode yang gila-gilaan, dan satu misteri mayat yang bikin semua ahli geleng-geleng kepala. Sumpah, pas gua riset, sebenarnya gua juga merinding banget. Bukan cuma karena kejadiannya sadis, tapi karena endingnya yang bener-bener di luar nalar logika kita. Salah satu korban ditemukan sebulan kemudian di tempat yang mustahil banget. Siapin kopi kalian, tarik nafas panjang-panjang karena cerita ini bakal bikin kalian mikir ulang kalau kalian main-main ke laut. Oke, kita mundur dulu ke tanggal 14 Februari 2014. Hari itu hari Valentine, Bray. Harusnya kan hari yang manis, penuh coklat dan kasih sayang. Tapi buat 7 perempuan ini, Valentine tahun 2014 itu jadi awal neraka dunia. Nah, kita perlu kenalan dulu sama mereka. Mereka ini itu bukan turis kaleng-kaleng, Bray, yang baru belajar berenang kemarin sore. Mereka adalah The Magnificent Seven, atau 7 penyelam perempuan yang jam terbangnya udah tinggi banget. 5 dari mereka adalah turis asal Jepang, wanita-wanita karir yang cerdas dan tangguh. Ada juga yang profesinya itu perawat, ada profesional kantoran, dan 2 lainnya adalah instruktur selam profesional yang tinggal di Bali. Namanya adalah Shoko Takahashi, umur 35 tahun, dan Saori Furukawa, umurnya itu 37 tahun. Catatan selam mereka rata-rata udah di atas 50 kali penyelaman, Bray. Jadi kalau ada yang bilang, paling mereka panik karena pemula terus tiba-tiba kram. Buang jauh-jauh pikiran itu. Karena mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Tujuan mereka hari itu adalah perairan Nusa Lembongan dan Nusa Penida. Buat kalian yang pernah ke sana pasti setuju kalau tempat ini itu surga banget. Next stop is the mangrove. Airnya jernih sekali, terumbu karangnya gila banget indahnya, dan ini itu rumahnya mola-mola sama parimata. Cantik banget. Tapi, ada tapinya nih. Di balik kecantikan dan keindahan itu, perairan ini punya julukan serem banget di kalangan diver lokal. Kalian tahu apa julukannya? The Washing Machine, alias mesin cuci. Nah, pertanyaannya, kenapa dinamain kayak gitu? Karena arus di sana itu nggak cuma ngedorong ke satu arah, Bray. Arusnya itu kayak muter, ngaduk, dan ngebanting ke atas. Setelah itu narik ke bawah, persis kayak baju yang lagi digiling di mesin cuci. Dan ingat, lokasinya ada di lintasan Indonesia Through Flow. Lombok Strait, a major channel for the Indonesian through flow, further intensifies these currents, making it one of the most challenging dive sites in the region. Atau jalur tol air raksasa yang bawa massa air dari Samudra Pasifik ke Hindia. Itu tenaganya nggak main-main. Pertanyaannya sekarang, kalau mereka udah profesional dan mereka tahu medannya bahaya, kok bisa mereka celaka? Apa yang sebenarnya terjadi di bawah sana yang bikin rencana liburan ini berubah jadi bencana nasional? Jawabannya ada di satu keputusan bodoh yang diambil oleh seseorang di atas kapal. Keputusannya sebenarnya sepele banget, tapi harganya itu nyawa, Bray. Penasaran sefatal apa kesalahannya? Dengerin ini.
Pagi itu sekitar jam 9 pagi, Bray. Mereka berangkat naik kapal bernama Ocean Express. Operatornya Yellow Scuba. Ingat nama ini ya, Yellow Scuba. Kapalnya dinakodai sama Agustinus Brata Kusuma. Awalnya itu smooth banget, cuaca juga cerah, ombak tenang. Nah, mereka nyebur di titik Mangrove Point. Semuanya sesuai rencana, sesuai plan. Visibilitas di air itu lagi bagus banget. Ikan-ikan lagi banyak-banyaknya. Pokoknya perfect dive lah. Tapi laut itu kan mudingnya kita nggak tahu ya. Bahkan terkadang bisa sampai kayak ngalahin pacar kalian yang lagi PMS. Cuma 20 menit setelah mereka turun, apa yang terjadi? Situasi berubah 180 derajat. Langit yang tadinya biru itu tiba-tiba hitam pekat. Angin kencang datang dari antah berantah dan membawa hujan deras dan langsung nutup jarak pandang di permukaan. Di dalam air lebih kacau lagi. Saori Furukawa, salah satu instruktur, ngerasain ada yang nggak beres. Arus yang tadinya itu santai tiba-tiba jadi agresif banget. Mereka ngerasain tarikan kuat banget. Bukan ke kiri, bukan ke kanan, tapi dari segala arah. Kalian bisa bayangin rasanya ya, kayak efek mesin cuci. Dan efek mesin cuci ini udah mulai aktif. Sadar kalau situasi itu udah bahaya, para instruktur langsung kasih kode abort dive. Artinya naik ke permukaan. Mereka semua 7 perempuan tangguh ini saling berpegang tangan erat-erat. Bayangin paniknya kayak gimana. Di kedalaman belasan meter, air itu tiba-tiba keruh banget. Arus ngebanting tubuh mereka. Dan mereka itu harus memastikan bahwa nggak ada satupun teman yang lepas. Tapi kekuatan alam itu mutlak, Bray. Sekuat apapun mereka pegangan, arus itu terlalu brutal. Satu persatu pegangan tangan mereka terlepas. Mereka terpisah-pisah di dalam air yang gelap dan bergolak. Dengan sisa tenaga terakhir, mereka berjuang ngelawan arus buat naik ke permukaan. Nah, pada saat itu paru-parunya itu rasanya bener-bener kayak mau meledak karena ditarik dari berbagai arah. Tiba-tiba kakinya kram karena terus kicking. Jadi kalian bisa bayangin ya, di dalam laut itu kalau kita berhenti bergerak itu otomatis tenggelam. Dan akhirnya mereka berhasil nyembul ke permukaan, menghirup udara segar. Apa artinya? Selamat kan? Harusnya sih sebenarnya seperti itu. Tapi pas mereka buka masker dan ngelihat di sekeliling sambil terombang-ambing ombak besar, darah mereka itu langsung berdesir dingin. Langsung keringat dingin yang keluar. Kapalnya nggak ada. Ocean Express hilang. Kalian bisa bayangin nggak rasanya? Di tengah badai, hujan deras, ombak tinggi, kalian celingukan cari kapal yang harusnya jemput kalian semuanya. Tapi sejauh mata memandang cuma ada air. Pertanyaannya adalah kemana perginya Agustinus si nahkoda tadi? Alasannya ini yang bakal bikin kalian emosi tingkat dewa. Ternyata dia ninggalin posisinya bukan karena darurat, Bray, tapi karena alasan yang bener-bener nggak masuk akal buat standar keselamatan nyawa manusia. Kalian pengen tahu apa alasannya? Jadi gini ceritanya, berdasarkan investigasi polisi dan pengadilan nantinya, terungkap fakta yang bikin sakit hati banget. Si Agustinus ini bukannya stay di lokasi atau ngikutin gelembung udara penyelam, yang mana itu adalah SOP wajib, Bray. Dia malah pergi. Tahu kemana? Dia pergi ngisi bensin, Bray. Gila nggak? Dia ninggalin 7 nyawa di dalam laut yang terkenal ganas banget cuma buat ngurusin bahan bakar yang harusnya udah disiapin sebelum berangkat. Dan parahnya lagi, dia nggak ninggalin koordinat yang sangat jelas atau komunikasi sama instrukturnya. Dia main cabut aja, Bray. Mikir, paling mereka masih lama nih nyelemnya. Akibatnya, kelalaian ini itu fatal banget. Karena dia pergi sekitar 1-2 jam. Kalian tahu apa yang bisa dilakuin arus Selat Lombok dalam 2 jam? Arus itu nyeret mereka bukan cuma 100-200 meter, Bray. Tapi bisa sampai 20 km. 7 perempuan ini terseret arus permukaan yang kencang banget ke arah selatan, menjauh dari daerah Nusa Lembongan, menuju tebing-tebing curam Nusa Penida yang terkenal mematikan banget tebingnya. Di momen ini harapan mereka buat dijemput Ocean Express udah musnah.
Sekarang pilihannya cuma dua, mati tenggelam karena kelelahan atau coba bertahan hidup dengan cara apapun. Mereka cuma pakai wetsuit atau baju selam yang didesain buat di dalam air, bukan buat ngapung berhari-hari di permukaan, Bray. Mereka nggak bawa air minum, nggak bawa makanan, nggak bawa alat komunikasi. Nah, disinilah insting purba manusia itu pasti keluar di saat atau di momen-momen seperti ini. Bayangin apa yang kalian lakuin kalau kalian harus tengah mati di tengah laut asin. 5 dari mereka nemuin cara survival yang cerdas, tapi sekaligus sebenarnya miris banget, Bray. Cara yang mungkin nggak pernah kepikiran sama kita yang hidup enak di darat. Setelah berjam-jam dihajar ombak, arus akhirnya membawa mereka mendekat ke sebuah gugusan karang di area Manta Point. Ini bukan pantai pasir putih yang indah, Bray. Ini tebing karang terjal yang langsung dihantam ombak Samudra Hindia. Mereka harus surfing badan mereka sendiri, ngebiarin ombak ngehempas tubuh mereka ke karang tajam. Itu biar bisa naik ke atas. Kebayang sakitnya. Kulit kegores karang, memar-memar, dan rasa sakit itu nggak dirasa demi bisa keluar dari air. Akhirnya mereka berhasil naik, tapi nggak semua, mereka terpisah. 5 orang berhasil ngumpul di satu ceruk karang. Saori Furukawa terpisah sendiri di sisi lain, dan Ritsuko Miyata, dia nggak pernah sampai ke karang itu. Nah, di sini mari kita fokus ke yang 5 orang ini dulu. Kondisi mereka itu benar-benar mengenaskan. Siang hari, kalian bisa ngebayangin matahari tropis Bali itu panas banget. Kulit mereka itu melepuh, kebakar parah, sunburn ekstrim banget. Malam hari kebalikannya, angin laut bikin mereka kedinginan sampai tulang. Resiko hipotermia di dalam keadaan kayak gini atau di momen kayak gini itu tinggi banget. Tapi musuh terbesar mereka adalah dehidrasi. Kalian tahu kan aturan main di laut? Ya, water is everywhere, but not any drop to drink. Artinya adalah air laut itu racun kalau diminum. Garamnya bakal nyedot cairan tubuh kita, bikin ginjal gagal, dan kalian bakal halusinasi sebelum meninggal. Pertanyaannya, terus mereka minum apa, Bray? Di tengah keputusan itu, mereka tuh ngelihat ada sampah laut yang nyangkut di karang, botol-botol plastik bekas, dan kadang-kadang ada kelapa tua yang hanyut ke bawah arus. Dengan tenaga yang nyaris habis, mereka munggut tuh kelapa-kelapa itu, mecahinnya pakai batu karang, dan minum airnya. Pas hujan turun, itu berkah sekaligus siksaan karena dingin. Mereka nampung air hujan pakai botol bekas dan alat selam seadanya. Sampah yang biasanya kita kutuk karena ngerusak laut, hari itu justru nyelamatin nyawa mereka. Ironis sebenarnya. Sementara Saori Furukawa yang terpisah sendirian ngalamin drama mental yang lebih gila. Dia sempat lihat kapal tunda lewat di kejauhan. Dengan nekat, dia coba berenang ngejar kapal itu. Dia teriak, "Bang!" Dia teriak ngelambain tangan, tapi suara ombak itu terlalu keras. Kapal itu nggak lihat dia, Bray. Dan apesnya pas dia mau balik ke karang, arus balik nyeret dia lagi. Dia gagal lagi ke tempat aman, harus ngapung sendiri lagi. Hari ketiga adalah puncaknya. Fisik dia hancur, mental udah breakdown banget. Kalian bisa bayangin kondisi mental di saat momen kehimpit dengan alat seadanya dan di tengah laut nggak ada apa-apa, Bray. Di sisi lain, tim SAR itu udah nyisir laut, tapi belum nemu apa-apa. Tapi tiba-tiba keajaiban muncul dari arah yang nggak diduga. Siapa yang nemuin mereka? Bukan helikopter canggih, bukan kapal polisi, tapi mata jeli orang-orang sederhana ini. Oke, tanggal 17 Februari, udah 3 hari mereka hilang. Berita udah heboh di Jepang dan Indonesia. 7 turis Jepang hilang di Bali. Tekanan buat tim SAR itu gede banget. Di sekitar Manta Point, para nelayan lokal lagi melaut. Mata mereka yang udah terlatih lihat tanda-tanda alam, tiba-tiba nangkep gerakan aneh di atas karang yang terjal yang biasanya kosong. Mereka mendekat, dan bener aja, ada manusia di sana, melambai-lambaikan tangan dengan lemas. Proses evakuasinya itu dramatis banget, Bray. Ombak di sana itu ganas banget. Kapal nelayan nggak bisa merapat sampai nempel tebing karena bakal pecah. Tim penyelamat juga harus terjun ke air, berenang ke tebing, dan gendong para korban satu persatu buat ditarik ke boat atau ke kapalnya. 4 orang ditemukan di satu titik. Saori Furukawa ditemukan selamat di titik lain. Total 5 orang selamat. Kondisi mereka nggak tega gue nyeritainnya, jadi gue mohon maaf.
Kulit mereka itu ngelupas parah, Bray. Bibir pecah-pecah dan tatapan kosong karena trauma banget. Mereka langsung dilarikan ke rumah sakit Sanglah. Tapi hitungan kita masih kurang 2, Bray. Ritsuko Miyata dan Shoko Takahashi. Nah, pertanyaannya, di mana mereka? Gak lama setelah penemuan 5 korban selamat, jasad Ritsuko Miyata ditemukan. Lokasinya di area Serangan, Bali. Jauh banget dari Nusa Penida, tapi masih masuk akal secara arus. Suaminya yang datang buat identifikasi ngenalin jenazah istrinya dari satu benda yang sebenarnya bikin hati siapapun remuk, yaitu cincin pernikahan. Cincin pernikahan yang masih ngelingkar di jaringnya. Bayangin rasanya jadi suaminya kayak apa. Ngelihat cincin janji suci itu jadi tanda pengenal mayat atau orang yang paling dia sayang. Ritsuko meninggal karena tenggelam dan kelelahan ekstrim. Usianya udah 59 tahun. Mungkin juga bikin fisiknya nggak sekuat yang lain buat ngelawan ganasnya laut. Nah oke, 5 selamat, 1 meninggal. Tinggal 1 lagi nih, Bray, yang namanya Shoko Takahashi, sang leader trip. Nah, tim SAR itu udah nyari berhari-hari, seminggu, 2 minggu, hasilnya nihil. Operasi pencarian resmi akhirnya dihentikan. Keluarga udah pasrah dan mungkin jasadnya udah dimakan hiu atau tenggelam ke dasar palung yang dalam. Tapi laut punya cara sendiri buat balikin apa yang dia ambil. Dan inilah bagian yang bikin kasus ini jadi legenda horor di dunia diving. Penemuan jasad Shoko Takahashi itu bener-bener mind-blowing banget. Dia ditemukan sebulan kemudian. Tapi bukan di Bali, Bray. Jarak tempat yang dia temuin itu ratusan kilometer. Nyebrang selat dan secara geografis bikin ahli oseanografi garuk-garuk kepala kalau seandainya lihat faktanya. Kalian gak bakal percaya dia ditemuin di mana. Tanggal 14 Maret 2014, sebulan pasca kejadian, seorang nelayan di perairan Pulau Sempu, Malang, Jawa Timur, kaget bukan main pas ngangkat jaring atau ngelihat ke air. Ada mayat mengapung, Bray. Masih pakai baju selam lengkap warna hitam dan tabung oksigen. Kalian dengar itu? Malang, Jawa Timur. Itu bener-bener jauh banget. Kalau kalian coba buka peta sekarang, tarik garis lurus dari Nusa Lembongan ke Malang, itu jaraknya ratusan kilometer, Bray. Mayat Shoko Takahashi melakukan perjalanan solo menyusuri Samudra Hindia, melewati ganasnya arus Selat Bali, menyusuri pesisir selatan Jawa yang ombaknya terkenal kayak monster. Selama 30 hari penuh, akhirnya terdampar di Malang. Untuk kondisi jenazahnya, jujur, gua nggak sampai kalau seandainya nyeritain detailnya, Bray. Jadi mohon maaf, karena udah sebulan di air, proses dekomposasi itu juga pasti terjadi. Artinya dimakan hewan laut, Bray. Dan kalau kalian tahu, ini adalah realita alam. Laut itu adalah salah satu mesin daur ulang kehidupan yang paling efisien. Terus, gimana polisi tahu bahwa itu adalah Shoko? Polisi Malang itu koordinasi sama Polda Bali. Mereka tes DNA dan ada ciri fisik yang nggak bisa bohong. Bekas luka di tangan kiri dan lagi-lagi adalah sebuah cincin. Ada cincin putih di jari manis itu bertuliskan inisial namanya, Bray. Dan itu valid. Shoko Takahashi. Penemuan ini bikin gempar. Gimana bisa suatu arus membawa dia sejauh itu? Para ahli bilang bahwa Shoko itu kemungkinan terseret arus permukaan yang sangat kuat saat musim barat. Jadi masuk ke aliran utama Samudra Hindia yang bergerak ke arah barat menyusuri Pulau Jawa. Dan ini nunjukin betapa kecil dan gak berdayanya kita di hadapan kekuatan arus laut, Bray. Kita cuma butiran debu yang diombang-ambing raksasa besar kalau seandainya itu terjadi. Tragedi ini selesai dengan duka yang mendalam. Tapi hukum harus tetap jalan. Agustinus Bratakusuma, sang nahkoda yang ninggalin kapal itu buat beli bensin, diseret ke meja hijau. Di pengadilan, hakim gak punya ampun, Bray. Tindakan Agustinus ini dianggap bukan cuma lalai, tapi mencoreng muka pariwisata di Indonesia. Gimana nggak coba? Bali itu destinasi kelas dunia, dan kejadian kayak gini itu bikin turis asing ya takut kalau seandainya mau datang. Vonisnya 3 tahun penjara, Bray. Bagi keluarga korban, mungkin angka itu nggak sebanding sama nyawa Ritsuko dan Shoko, atau trauma seumur hidup yang dialami 5 korban yang selamat. Tapi setidaknya ada pertanggungjawaban. Kasus ini jadi tamparan keras banget buat industri wisata bahari kita. SOP harusnya diperketat,
buat kapten nggak boleh lagi ninggalin diver sendirian apapun alasannya. Komunikasi harus jalan. Jadi Bray, apa yang bisa kita pelajari dari tragedi Nusa Lembongan ini? Pertama, alam itu memang beneran indah. Tapi dia bukan teman kita. Dia nggak peduli kita itu siapa. Seberapa jago kita berenang atau berapa banyak uang kita, kalau kita lengah dia bakal telan kita bulat-bulat. Kedua, kalau kalian hobi traveling atau olahraga ekstrim, tolong cerewetlah soal keselamatan. Tanya SOP-nya gimana, alatnya gimana. Pastiin operatornya bukan abal-abal. Nyawa kalian itu cuma satu dan gak ada tombol respawn atau undo teman-teman. Kisah 7 perempuan Jepang ini adalah pengingat abadi bahwa di laut batas antara liburan yang indah dan tragedi mematikan itu tipis banget. Setipis keputusan nakoda buat ninggalin kemudi demi bensin. Gimana menurut kalian? Apa hukuman 3 tahun buat kaptennya itu setimpal? Atau kalian punya pengalaman horor pas lagi liburan di laut? Tulis di kolom komentar. Gua pengen denger cerita kalian juga. Dan seperti biasa, jangan lupa like dan share dan juga subscribe di YouTube channel Maharung. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih udah nonton video ini sampai selesai.